Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir wasirajil munir Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masnawi Institut beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati dua narasumber kita pada diskusi malam hari ini, yang kami hormati segenap peserta undangan yang terdiri dari berbagai mahat ali dan organisasi perguruan tinggi, dan yang kami hormati seluruh peserta Zumiyin dan Zumiyat yang sudah mau meluangkan waktunya dan mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam keadaan bahagia setiap harinya. Gitu. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi, yang mana tema diskusi kita malam hari ini adalah mengkaji ulang child free, perspektif kesehatan dan psikologi gitu. Sebelum kita memulai diskusi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini Allah berkenan memberikan manfaat dan ilmu yang barokah untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, acara yang selanjutnya adalah sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Masnawi Institut kepada Ustadz Abror. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para muassis Masnawi Institut dan para panitia dan pengurus, yang kami hormati kedua narasumber yang alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau-beliau masih menyempatkan untuk hadir dan berdiskusi bersama kita, membagi ilmu dan pengalamannya. Narasumber pada malam kali ini ada Dr. Ning Mila Sofia. Jadi beliau adalah putri dari guru kita, Kiai Haji Marzuki Mustamar di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Malang. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau dapat menyempatkan untuk berbagi ilmu di sini. Matur nuwun, Ning. Kemudian ada juga Ustadzah Vina. Beliau adalah alumni dari UIN Malang. Beliau juga merupakan mahasiswa terbaik di jurusan psikologi. Moderator dan juga para tamu, para hadirin, para musyawirin, audien yang hadir di malam ini. Saya lihat rekapannya berbagai macam daerah, mulai dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, UIN Malang, kemudian berbagai kampus yang lainnya, seperti mana ya? Bentar. Ada dari Pondok Genggong, ada dari Kudus, ada dari Yogyakarta, ada dari Semarang, Sunan Ampel, banyak sekali
dari Ambul Quran Kudus dan sebagainya. Luar biasa antusias dari teman-teman semua untuk mengkaji child free yang akhir-akhir ini sedikit booming. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh materi, nanti kita dapat menambah wawasan kita terkait child free ini ya, biar dapat melakukan atau memutuskan suatu tindakan tidak terkesan terburu-buru, namun kita perlu pahami dulu apakah itu child free, pengertiannya dan sebagainya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan diskusi malam ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abror atas sambutan hangatnya. Teman-teman, sebelum kita ke inti acara ya yang kita tunggu-tunggu, saya mau ngenalin dulu nih, siapa sih narasumber kita gitu. Kenapa kok kami Masnawi Institute memilih beliau gitu. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana background-nya beliau, teman-teman akan tambah semangat gitu nggih untuk menyimak diskusinya. Yang pertama, pemateri pertama adalah Dr. Milah Sofia. Sedikit tadi sudah disempil sama Ustadz Abror. Siapa beliau itu? Beliau kuliah S1 kedokteran di UB. Kemudian ngambil profesi kedokteran di UB juga. Dan saat ini beliau sedang menempuh S2 biomedik UB juga. Jadi double gitu ya, keren sekali. Terus selain beliau sebagai mahasiswa, beliau juga sering mengikuti event internasional. Beliau pernah mendapat penghargaan perunggu pada ajang Olimpiade International Invention and Innovative Competition di Malaysia dan Seoul International Invention Fair di Korsel, Korea Selatan. Gitu. Dan beberapa waktu yang lalu, beliau itu lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan nilai CBT UKM PPD tertinggi ketiga di angkatan. Ini di angkatan ya, bukan di kelas aja. Itu sedikit background edukasi formalnya. Kemudian edukasi non formalnya, beliau pernah nyantri di Al-Ulia 2 Malang dan pastinya nyantri di pondok sendiri nggih, Dokter. Di pondok pesantren kami, Pondok Sabilur Rosyad, dan saat ini beliau menjadi pembina pondok pesantren SMP SMA gitu. Di Sabilur Rosyad tentunya. Dan terakhir, selain berbagai prestasi dan pengalaman tadi, beliau juga sering menjadi pemateri di berbagai tempat ya, yang pastinya itu membahas tentang isu-isu kesehatan gitu. Itu pemateri yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pemateri yang kedua. Siapa beliau? Beliau Ustadzah Ikvina Biharidho, punyanya saya ini. Beliau itu alumni psikologi UIN Malang, kemudian pernah nyantri lama sekali ya, setelah saya lihat CV-nya. Beliau pernah nyantri di Pondok Al-Hikmah Asunia Kencong, itu selama 6 tahun, 2010 sampai 2016. Kemudian lanjut lagi di PPTQ Asa Adam Bandulan, yang orang-orang Malang pasti sudah nggak asing ini, dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian beliau waktu kuliah menjadi lulusan terbaik, wisudawan terbaik, waktu itu wisuda tahun 2020 ya, mewakili teman-teman dari psikologi. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi Ketua Umum Pekan Informasi dan Konseling Remaja di Kecamatan Kencong, Jember. Kemudian menjadi pengurus di Pondok Al-Hikmah Asunia dan juga di PPTQ Asada. Beliau agak sedikit ini ya sebenarnya, pemateri yang kedua agak menyembunyikan profilnya gitu. Sebenarnya ada banyak prestasi dan sedikit saya spill ya. Saya tidak berani menyebut seluruh karena tidak ditulis di CV. Jadi beliau itu apa ya, sederhananya akademiknya main, kemudian kitabnya main, dan Qur'annya main gitu. Masya Allah sekali. Itu sepilan sedikit. Semoga saya tidak dimarahi nanti di belakang layar. Itu untuk background dari narasumber kita malam hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ya ke acara inti. Kita akan mendengarkan dengan cara seksama pemaparan materi dari beliau berdua. Yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Sofi.
yang mana beliau akan menjelaskan child free dari perspektif kesehatan itu seperti apa gitu. Mari kita dengarkan bagaimana sih gitu, sehingga kita nggak gampang terbawa arus, ya kayaknya aku mau child free aja deh gitu, kok dua anak susah banget misalnya kayak gitu. Jadi mari kita dengarkan bagaimana sih pertimbangan dua ilmu tadi gitu. Untuk waktunya Neng Sofi dan juga Ustazah Ikvina, kami beri waktu maksimal 20 menit untuk menyampaikan materinya gitu. Kepada Dr. Sofi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Alfi selaku moderator. Saya izin share screen, boleh? Nggih, boleh. Neng, monggo teman-teman yang jadi admin. Mungkin boleh minta tolong di-share screen-kan saja Mbak Alfi, kalau bisa. Nggih, sampun Neng. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya lihat ini pesertanya semangat-semangat sekali ya. Ya, jadi apa ya? Jadi dredeg lihatnya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sedikit diskusi kita malam ini tentang child free dalam perspektif kesehatan. Baik, boleh next slide, Mbak. Jadi kita ini ya, persamaan perspektif dulu ya. Childless dan child free itu adalah dua hal yang berbeda, di mana childless adalah tidak memiliki anak, tapi dia ingin punya anak. Sedangkan child free itu memang dia benar-benar tidak ingin memiliki anak gitu. Jadi beda dalam hal keinginannya gitu. Jadi kalau childless itu bisa jadi dia itu memiliki masalah lain sehingga dia tidak memiliki anak, mohon maaf. Contohnya dia seseorang tersebut ada masalah kesehatan seperti itu sehingga dia tidak bisa memiliki anak, atau pasangannya tidak bisa memiliki anak sehingga perempuan tersebut juga tidak bisa memiliki anak. Jadi sudah jelas ya perbedaannya antara childless dan child free adalah beda dalam keinginannya sendiri untuk memiliki anak. Next slide. Jadi ketika seorang wanita hamil akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan fisiologis di dalam tubuh wanita tersebut untuk kepentingan si janin. Jadi rata-rata perubahan-perubahan tersebut itu malah menguntungkan si janin, tapi dalam tanda kutip menyengsarakan ibunya gitu. Sungguh besar pengorbanan ibu untuk hamil dan juga melahirkan anak. Jadi apa saja sih yang berubah ketika seorang perempuan itu hamil? Yang pertama itu adalah dalam hal reproduksi. Jadi pada sistem reproduksi wanita, pada awal kehamilan akan terjadi peningkatan hormon yang bernama estrogen, sehingga terjadi perubahan struktur rahim atau uterusnya, di mana rahimnya itu akan bertumbuh gitu. Lalu seiring dengan janinnya tambah besar, dinding rahimnya itu akan meregang dan juga menjadi tipis. Seperti itu. Lalu juga ada lagi yang namanya hormon progesteron. Tadi kan estrogen, ini progesteron. Progesteron ini juga meningkat sehingga otot-otot yang di tubuh ibu itu akan menjadi rileks. Nah, relaksasi otot-otot ini nanti juga ada efek sampingnya, contohnya ibunya itu akan jadi sembelit terus, seperti itu. Itu karena otot-otot pencernaannya itu ikut rileks, tidak hanya otot rahimnya yang ikut rileks, seperti itu. Nah, yang kedua, sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, darah yang dipompa oleh jantung
Kan karena ini kan udah ada 2 nyawa ya dalam satu tubuh. Ada ibu dan juga ada anaknya, sehingga darah yang dipompa oleh jantung itu per menitnya harus meningkat juga, yaitu sebesar 30% sampai 60% untuk menghidupi 2 manusia itu. Untuk selanjutnya, untuk darahnya sendiri juga mengalami peningkatan volume sebesar 45 sampai 55%. Sedangkan sel darah merah di dalam darahnya itu hanya meningkat sekitar 20%. Nah, bisa dibayangkan kan jomplang peningkatannya antara volumenya dan juga sel darah merahnya, sehingga apa yang terjadi? Darahnya ibu itu akan menjadi encer, seperti itu. Makanya ibu-ibu hamil itu banyak yang mengalami anemia. Selanjutnya, paru-paru. Kita bisa lihat di gambar itu kan kayak mendesak ke atas sekali ya bayinya itu, dibandingkan dengan yang tidak hamil yang di sebelah kiri. Nah, perdesakan bayi itu akan mengakibatkan paru-parunya itu juga ikut terdesak ke atas, sehingga volume paru-parunya itu mengecil. Maka dari itu ibu itu akan merasa sesak nafas. Seperti itu. Yang ketiga, pencernaan. Yang tadi udah saya singgung sedikit ya. Karena meningkatnya hormon, ada estrogen, progesteron, dan juga HCG. Itu ibu hamil akan mengalami yang namanya mual, muntah, pokoknya perasaan tidak nyaman dalam perut, dan juga bisa konstipasi atau sulit BAB. Itu juga terjadi karena lambung, usus, itu semuanya tertekan sama si janinnya. Bisa dilihat yang gambar sebelah kiri itu lambungnya kelihatan besar ya. Yang sebelah kanan terdesak ke atas lambungnya. Yang sebelah kiri usus-ususnya kan kelihatan longgar-longgar ya. Yang sebelah kanan tuh juga terdesak-terdesak gitu. Akhirnya terjadi gejala-gejala tersebut. Selanjutnya masalah ginjal dan juga kandung kemih. Jadi ibu hamil itu sering pipis. Kalian sadar nggak kalau misal orang terdekat kalian hamil gitu, dikit-dikit kamar mandi, dikit kamar mandi. Itu kenapa? Sama seperti tadi yang pertama, kandung kemihnya itu ya kedorong sama si adik bayinya ini. Maka dari itu nggak bisa maksimal gitu volumenya. Akhirnya pipis terus kayak gitu. Selain itu pembuluh darah dari ginjal sendiri akan melebar sehingga produksi urinnya itu meningkat. Jadi produksi pipisnya itu meningkat bahkan sampai 50% gitu. Nah, yang terakhir ini yang mungkin sangat familiar ya, yang otot dan kulit. Otot, tulang, dan kulit. Bisa dilihat di gambar yang kanan, ini kayak degeng gitu ya, apa ya, tulang belakangnya kayak degeng ke depan gitu ya. Nah, perubahan ini itu bisa mengakibatkan punggung belakangnya ibu itu sakit semua, mulai dari leher sampai pinggul, itu bakalan sering nyeri. Lebih-lebih terjadi bisa, sampai saraf kejepit itu juga bisa, gara-gara perubahan struktur otot dan juga tulangnya itu. Lalu untuk masalah kulit, yang banyak diketahui mungkin apa ya, garis-garis hitam di perut ibu kalau habis melahirkan, kalau lagi hamil dan habis melahirkan. Terus juga, bintik-bintik hitam di wajah, seperti itu. Itu kan mungkin kalau menurut perempuan sebuah masalah besar ya, karena nggak estetik gitulah, seperti itu. Jadi banyak sekali pengorbanan yang diberikan ibu ketika hamil. Ini saja baru hamil, belum nanti melahirkan, itu banyak lagi pengorbanannya. Next slide. Nah, lalu dari banyak-banyak pengorbanan itu, manfaatnya apa aja sih kalau dari sisi kedokteran? Manfaatnya itu ternyata nggak kalah banyaknya. Yang pertama, mengurangi risiko beberapa kanker. Kanker apa aja sih? Ada kanker payudara, kanker ovarium, kanker endometrium. Itu risikonya menurun pada ibu yang pernah hamil dan pernah menyusui. Selain itu, menyusui juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah kayak hipertensi dan sebagainya, dan juga mengurangi terjadinya stroke. Lalu, mengurangi risiko penyakit multiple sklerosis. Penyakit multiple sklerosis ini adalah penyakit autoimun yang dia
menyerang syaraf seperti itu. Lalu melahirkan juga dapat mengurangi nyeri menstruasi. Karena apa? Karena hormon progesteron yang tadi. Hormon progesteron tadi kan dia fungsinya merilekskan ya. Nah, karena otot-otot rahim kita itu udah rileks, makanya kalau misal sebelum hamil dia sering sakit saat menstruasi, dilepen gitu ya. Kalau setelah melahirkan, insya Allah nyeri menstruasi itu akan berkurang atau bahkan sampai hilang seperti itu. Lalu yang terakhir, ketika hamil, seiring bertumbuhnya janin, ternyata ibu itu juga ikut bertumbuh. Jadi bagian dari otak si ibu yang bernama hipokampus itu volumenya akan membesar bersamaan dengan pertumbuhan bayi. Hipokampus itu fungsinya adalah untuk kecerdasan spasial seperti itu. Next slide. Nah, untuk risiko-risiko yang sering terjadi pada ibu, pertama pada ibu hamil, yang belum saya jelaskan tadi ada banyak ya ternyata. Ada infeksi itu bisa ISPA, lalu infeksi saluran kemih, dan sebagainya. Selanjutnya ada obesitas. Kenapa kok obesitas? Karena kadang ibu hamil itu tidak ngerti takaran atau diet yang sehat untuk dimakan tuh seperti apa. Kebanyakan malah makan karbohidrat atau tidak bisa memilah-milih makanan karena kan kalau makan ini nggak suka, kalau makan ini mau, jadi makannya itu tidak terkontrol seperti itu. Makanya sering terjadi obesitas. Selanjutnya anemia, darah tinggi dan preeklamsia. Eklamsia ini lanjutannya darah tinggi. Jadi ketika ibu hamil itu dia memiliki darah tinggi, dia akan berisiko terkena eklamsia atau kejang saat kehamilan. Seperti itu. Selanjutnya ada juga diabetes dalam kehamilan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu hamil, pada trimester kedua dan ketiga akan terjadi resistensi terhadap hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu insulin. Nah, insulin ini perannya itu untuk mengambil glukosa darah ke dalam sel seperti itu. Jadi dia bisa terkena diabetes apabila terjadi resistensi terhadap insulin. Selanjutnya, resiko yang dapat terjadi saat ibu melahirkan dan juga pasca melahirkan. Yang pertama yang pasti kita tahu adalah kematian si ibu. Ini saya hanya menjelaskan bagian ibunya saja ya, belum tidak menjelaskan bagian si bayinya ya. Ini kematian ibu, lalu disabilitas dan kesehatan mental yang memburuk seperti baby blues, depresi postpartum dan sebagainya. Mungkin akan dijelaskan oleh Ustazah Ikvina yang lebih lengkapnya. Selanjutnya perdarahan juga bisa terjadi setelah melahirkan. Next slide. Nah, lalu kalau kita memilih child free, misal kita takut dengan risiko-risiko tersebut atau kita memikirkan Indonesia ini udah populasinya udah berlebihan, ngapain sih punya anak seperti itu. Kalau kita memilih untuk child free, maka wanita yang tidak memiliki anak tidak akan mengalami perubahan-perubahan tersebut dan juga perubahan-perubahan hormon tersebut seperti layaknya wanita yang memiliki anak dan juga menyusui. Maka dari itu mohon maaf. Jadi wanita-wanita yang memilih child free itu tidak akan memiliki risiko diabetes dalam kehamilan dan juga sebagainya seperti saya sebutkan tadi. Namun mereka ternyata juga memiliki risiko penyakit lain. Contohnya seperti kanker. Tadi kan manfaatnya hamil salah satunya adalah mengurangi kanker ya, mengurangi risiko kanker. Nah, ketika kita tidak memiliki anak, kita lebih memiliki risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan juga kanker endometrium. Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa wanita maupun pria yang tidak memiliki anak itu berisiko memiliki umur yang lebih pendek. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini sebenarnya alasannya bermacam-macam ya, dari berbagai penelitian itu alasannya bermacam-macam dari yang saya baca. Yang pertama, ketika seseorang tidak memiliki anak, itu interaksi sosialnya itu akan berkurang. Jadi dia mungkin lebih berisiko terjadi stres gitu ya. Dan juga
terjadi stigma dalam masyarakat ketika dia tidak memiliki anak. Yang kedua, ketika seseorang tidak memiliki anak, dia akan memiliki perilaku keseharian yang lebih berisiko. Contohnya dietnya lebih nggak sehat, lebih nggak ngatur pola makan, jarang bergerak. Kalau punya anak kan pasti warawiri kemana-mana gitu ya. Jarang bergerak, dan juga yang terakhir ketika dia naik kendaraan, dia itu lebih cenderung sembrono. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Makanya kematian orang yang tidak memiliki anak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki anak. Seperti itu. Next slide. Nah, ketika memilih child free, apa saja yang perlu dipertimbangkan dari sisi kesehatan? Yang pertama, pastikan diri sendiri dan pasangan sudah saling mengerti pro dan kontra child free sehingga bisa saling mendukung. Misalkan salah satu orang tidak mau child free tapi salah seorangnya ingin child free, maka itu akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan stres maupun gangguan mental yang lain itu bisa juga. Lalu yang kedua, konsultasikan ke dokter tentang metode KB yang tepat. Nah, ini bisa jadi permasalahan juga, karena kalau orang child free kan mungkin inginnya langsung disteril gitu ya. Steril baik yang pria vasektomi maupun yang perempuan disteril, seperti itu. Tapi kebanyakan dokter itu akan mempertanyakan hal tersebut, seperti umurnya masih muda, kenapa udah mau steril, dan mungkin dokter-dokter juga merasa eman gitu loh. Padahal orangnya pasiennya sendiri tuh nggak eman kalau nggak punya anak gitu. Jadi mungkin akan jadi stigma sendiri dalam dunia kedokteran juga seperti itu. Lalu yang ketiga, konsultasikan ke dokter tentang risiko penyakit yang diderita. Misalkan dirinya punya risiko kanker dari keluarganya secara genetik, kakeknya atau neneknya terkena kanker dan sebagainya. Maka menurut saya kalau dia memilih child free itu adalah tindakan yang berisiko juga. Jadi dia harus pintar-pintar menjaga pola makan dan juga sehari-hari misalnya nggak merokok, nggak makan makanan yang dibakar-bakar, lalu perilaku seksualnya juga harus dijaga, tidak ganti-ganti pasangan dan sebagainya. Selanjutnya harus rutin check up, terutama untuk masalah kanker yang tadi. Kalau wanita mungkin bisa bisa cek foto foto payudara seperti itu yang paling mudah. Lalu juga bisa melakukan sadari setiap bulannya atau periksa payudara sendiri untuk risiko kanker payudaranya, seperti itu. Next slide. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Neng Sofi atas pemaparannya yang bikin merinding ya. Maksudnya kita kan perempuan gitu nih. Jadi ketika kita ngomongin isu ini, itu isu yang sangat dekat dengan kita gitu. Karena kita jadi lebih melek gitu. Oh, ternyata seperti ini gitu resikonya sama-sama punya resiko gitu dua-duanya. Pilihan yang yang kita ambil. Oke, terima kasih Dokter Sofi untuk pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Ikvina terkait child free dari perspektif psikologi itu seperti apa gitu. Monggo. Ustazah Ikvina.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Mohon maaf sekali karena ini sepertinya saya mengalami gangguan sinyal. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada yang macet dan lain sebagainya, tidak apa-apa diinterupsi, dan kalau perlu ada sesuatu yang keterangan harus diulang, nanti ya silakan diinformasikan. Ini saya mohon maaf sekali ya. Tadi kita sudah menyimak keterangan dari Dr. Sofia tentang mengkaji ulang child free perspektif kesehatan. Nah, ini saya meneruskan untuk berbagi informasi ya, tentang child free perspektif psikologi. Mbak Alfi, next slide. Nah, apa itu child free? Kita buka dari sesuatu yang paling mendasar ya. Jadi pengertian child free. Tadi kalau Dr. Sofia itu membedakan antara childless dan child free. Childless itu sebenarnya adalah pasangan yang ingin punya anak. Nah, ingin punya anak, tapi tidak bisa. Ngapunten, suaranya kok di saya nggak ada ya, di teman-teman masuk nggak? Nggak ada sinyalnya, nggak ada suaranya. Bilang juga suaranya. Zaifin, sepertinya ada gangguan. Tidak bersuara. Oke, kita tunggu sebentar ya. 1-2 menit. Nanti kalau masih belum bisa, kita bisa alihkan langsung ke pertanyaan kepada Dr. Sofi gitu. Jadi nanti untuk yang Sadaikina bisa dilanjut setelah sesi tanya jawab dengan sudah, monggo dilanjut. Suaranya masih belum masuk. Belum, Ustazah. Oke, Ustaz Daivina ngapunten. Sepertinya ke unmute itu, Mas Yan. Kehalang oleh hujan itu. Ampun, ini Ustaz Daivina speakernya dinyalakan dulu. Sepertinya belum dinyalakan. Makanya teman-teman belum dengar. Oke. Nah. Halo? Ya, sampun aman. Ya, mohon maaf ya. Waduh, ini mengganggu sekali. Oke, jadi child free keadaan di mana individu atau pasangan memutuskan secara sadar ya dan sukarela untuk tidak memiliki anak. Nah, ini saya menginformasikan saja, ada namanya Victoria Tunggono, dia menulis buku tentang child free and happy. Nah, ini saya mendapatkan keterangan dari beliau, ditulis baru-barusan ini 2021. Jadi bukunya referensi yang sangat terbaru ya. Oke, next slide. Nah, setelah mengetahui ya pengertian dan definisi child free, fenomena child free sendiri itu seperti apa? Apakah benar sih child free itu hari ini bergaung di mana-mana, banyak orang yang memutuskan untuk child free? Apakah betul seperti itu gitu? Nah, data yang berhasil saya dapatkan seperti yang di screen ini ya, di PPT, ternyata child free ini bukan isu yang baru. Nah, child free ini sudah dikenal dari 1500 Masehi. Nah, itu disebutkan bahwa sekitar 15-20% perempuan di Inggris, di Perancis, dan di Belanda memilih untuk tidak menikah sama sekali, yang otomatis dia tidak menjadi seorang ibu, begitu ya. Nah, kemudian di tahun 2021, baru-baru ini juga, ini ada penelitian yang mengungkapkan
bahwa ternyata meningkat nih dari 15 sampai 20% di 1.500, ternyata ada 25% di tahun 1973. Nah, ini perkembangan yang cukup ya bisa dibilang tinggi ya. Apalagi kalau dilihat di penelitian selanjutnya, ini di Amerika. Kalau tadi di Eropa, ini di Amerika. Ternyata child free itu sudah ya dikenal sejak tahun 1970. Jadi ada Biro Statistika di Amerika yang melacak, ternyata ditemukan pada tahun itu ya, tahun 1970, 2,2% perempuan memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, kemudian populasi ini berkembang hingga pada tahun 2004 sampai 2010 meningkat hingga 6%. Nah, kalau kita lihat ini perkembangannya cukup masif ya, 2,2% ke 6%. Cukup masif sekali. Kemudian gimana nih di era sekarang ini, di abad 21 ini? Faktanya, nah ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat perkembangan datanya ini. Kalau dulu itu kajiannya banyak dikaji di Eropa, di Amerika, ternyata pada abad ini, abad 21 ini udah merebak nih sampai ke Asia. Bahkan ternyata Jepang, nah ini kan Asia ya, dia sudah mengalami yang namanya krisis populasi. Krisis populasi juga generasi muda yang dimaksud ini terjadi di Jerman. Ini penelitian tahun 2015. Barusan 2019 dikatakan yang kemarin itu ada Jepang, ada Jerman, Korea Selatan. Dia mengalami masalah demografis juga, artinya kekurangan pemuda-pemuda yang enggan untuk menikah. Kenapa mereka ini enggan untuk menikah? Ternyata di sana ada sebuah gerakan feminis radikal yang menyuarakan no dating, no sex, no marriage, no child rearing. Jadi mereka menyuarakan tidak usah memiliki pasangan, tidak usah melakukan hubungan seksual, tidak usah menikah, dan juga tidak usah mengasuh anak. Entah latar belakang apa ya, ini belum disebutkan secara mendalam yang melatar belakangi, tapi yang pasti gerakan ini yang menjadikan Korea Selatan hari ini mengalami krisis demografi. Nah, itu data yang bisa saya paparkan terkait dengan child free. Next slide, Mbak Alfi. Sampun Mbak Ikvina, sudah dilanjut slide-nya. Oke. Mbak Vina berarti di saya ya yang kurang sinyalnya. Oke. Sekarang setelah mengetahui fenomena child free, biar tidak simpang siur ya, kita sudah melihat datanya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan child free. Jadi apa sih alasan pasangan-pasangan atau bahkan individu yang belum menikah sudah punya keinginan untuk tidak mempunyai anak? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan child free ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa faktor ya. Yang pertama, nah berdasarkan penelitian, justru ini adalah faktor tertinggi. Yang pertama yaitu faktor personal. Artinya ini faktor yang sifatnya sangat-sangat mengacu pada pengalaman pribadi misalnya, atau ideologi, atau preferensi masing-masing orang. Nah, faktor personal ini beragam. Salah satunya misalnya pasangan lebih mementingkan karir, jadi daripada kemudian mengurus anak, begitu ya, dia lebih mengutamakan happiness atau kebahagiaan hidup dengan hanya ingin hidup berdua dengan pasangan. Jadi merasa bahwa kebahagiaan itu ya hanya saya bagi berdua dengan pasangan saya, tanpa adanya anak misalnya begitu. Nah, kemudian alasan selanjutnya, ini alasan yang ya sudah, karena memang individu tersebut tidak suka anak-anak, selesai. Ada yang seperti itu. Nah, yang menarik, ini yang nomor 4 ya. Ternyata ada wawancara yang dilakukan cukup mendalam kepada salah seorang perempuan yang mengaku child free
Ngapunten, Sadek Vina Oke, sorry ya. keluar lagi ya. Maaf. Sudah bisa terhubung ya? Sudah, aman. Oke. Kemudian perempuan ini yang diwawancara tadi ditanyai alasan kenapa dia child free, jawabannya adalah karena dia takut dan tidak ingin merasakan kesakitan kesekian kali dalam hidup. Dia mengaku bahwa selama ini saya sudah mengalami kesakitan-kesakitan baik secara psikis dan biologis misalnya, karena latar belakang keluarga dan lain sebagainya, sehingga saya berpikir bahwa dengan melahirkan, artinya saya akan memberikan peluang pada badan saya untuk merasakan kesakitan lagi. Nah, ini dia takut melahirkan karena memang begitu. Nah, kemudian alasan yang lain adalah ya, karena memang ideologi ya, misalnya dia lebih mementingkan untuk berkontribusi di masyarakat secara luas, kemudian adanya anak ini menghambat cita-cita itu dan lain sebagainya. Itu saya kira faktor personalnya dan faktor-faktor personal yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor mental atau psikologi. Nah, ini yang saya kira banyak kita dengar ya, dan masyhur sekali di sosial media dan lain sebagainya. Pasangan memutuskan untuk child free karena dia merasa bahwa ya mentalnya belum kuat. Kenapa? Saya merasa ada trauma-trauma masa lalu. Misalnya, saya dulu mengalami parenting yang abusive ya, yang toksik dari orang tua saya, dan saya tidak ingin menjadi orang tua yang seperti itu misalnya, dan saya takut hal itu akan menurun ke saya ketika saya punya anak misalnya begitu. Nah, faktor mental ini ternyata justru berada di nomor 2, yang tertinggi tetap faktor personal gitu ya. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, ini juga ramai sekali digadang-gadang sebagai alasan orang-orang nggak mau child free karena alasan finansial yang belum mencukupi. Nah, ternyata faktor ini bukan faktor tertinggi gitu. Kita bisa melihat ini faktor nomor 3 gitu ya. Orang-orang yang memutuskan untuk child free karena dia merasa belum siap secara finansial atau merasa bahwa adanya anak ini nanti akan menambah beban finansial. Jadi ya udahlah, mending nggak punya anak seperti itu. Nah, terakhir ini sebenarnya isu yang saya tidak tahu ya, cukup populer juga, faktor tentang isu lingkungan hidup. Nah, overpopulation. Ada beberapa individu yang menyebutkan bahwa saya tidak mau punya anak karena bumi kita ini sudah sangat-sangat penuh dengan populasi manusia, dan menambah anak artinya saya akan menambah peluang adanya emisi atau orang yang melahirkan sampah-sampah di bumi ini. Ya, kita bisa melihat misalnya satu individu lahir di dunia, ya dia pasti akan menghasilkan sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, orang-orang dengan pemikiran tentang overpopulation ini memutuskan untuk saya lebih baik child free karena melahirkan manusia akan menambah populasi di bumi ini begitu. Next slide, Mbak Alfi. Halo, sudah ya? Suara saya masih jelas? Masih aman. Jelas. Aman. Nggak ada patah-patah. Selanjutnya yaitu adalah patah-patah ya. Aduh. Halo? Sudah jelas, sudah. Kalau di saya jelas. Oke. Ada yang perlu diulangi? Boten, dilanjut saja. Oke, dilanjut ya. Kemudian kita merambah ke dampak psikis child free. Dampak child free itu apa sih? Nah, dari penelitian-penelitian yang saya kaji, itu menemukan dampak tertinggi dari child free, dampak negatifnya, yaitu adalah stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh Dr. Sofia ya. Jadi di penelitian yang dilakukan Teresa baru-baru ini 2014, artinya masih ya belum lama lah ya. Subjek penelitiannya itu mengungkapkan bahwa dia yang sebagai seorang child free mendapatkan stigma negatif seperti tekanan atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu sinis dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, ini baru 2022 ini, ya, subjek penelitiannya juga mengungkap bahwa dia mendapatkan asumsi negatif itu ya dari orang-orang di sekitarnya. Nah,
sejauh ini dampak psikis yang saya temukan mengkaji beberapa data, yang paling tinggi adalah ini, stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, Mbak Alfi. Sampun, monggo dilanjut. Slide selanjutnya. Sampun sudah bergeser slide-nya. Slide-nya sudah bergeser. Oke, sorry ya, berarti ini saya yang memang lola ini ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat stigma negatif yang itu adalah dampak dari child free. Halo? Oke, selanjutnya kita merambah ke fakta psikologis child free. Jadi sebenarnya dampak psikologisnya selain stigma itu tadi apa? Nah, ini yang menurut saya menarik ya. Selama ini kan orang-orang menggadang-gadang bahwa child free itu negatif. Dia child free ini bisa berdampak negatif bagi psikologi dan lain sebagainya. Nah, ini saya disclaimer dulu. Psikologi di sini tidak berbicara child free itu baik atau buruk, child free itu benar atau salah. Ya, psikologi di sini sebagai keilmuan ya, sains, dia hanya memaparkan penelitian-penelitian yang ada, data-data yang ada, yang kemudian nanti kita korelasi fakta psikologis yang cukup menarik ya. Kan ini mengungkap ternyata orang-orang yang child free ini dia memiliki tingkat kesejahteraan psikologi atau psychological well-being yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman kita yang punya anak gitu. Dan beberapa orang juga menyebutkan nanti kalau nggak punya anak di masa tuanya dia akan merasa kesepian gitu ya di masa lansianya. Nah, penelitian ini mengungkap ternyata pasangan yang child free dia tidak merasakan kesepian yang Halo, saya lanjut ya. Oke, monggo. Ya, oke. Ternyata di masa lansianya juga tidak begitu berpengaruh pada tingkat kesepiannya. Dan yang terakhir, pasangan yang child free ternyata tetap bisa merasa bahagia dan sejahtera di masa tuanya. Nah, kira-kira kenapa ya? Orang-orang yang child free ini ternyata tetap bisa merasakan kesejahteraan psikologi gitu. Nah, ini diungkap faktanya karena kebahagiaan, kemudian ya kita bisa merangkum itu sebagai kesejahteraan psikologi ya kalau dalam psikologi namanya psychological well-being. Nah, ini terungkap aspeknya adalah tidak ada itu indikator dia punya anak enggak dalam hidupnya. Jadi yang punya anak itu pasti sejahtera secara psikologi, atau yang enggak punya anak dia enggak sejahtera. Nah, indikator itu tidak ada. Apa sih indikator kesejahteraan psikologi? Ada 6 ternyata. Yang pertama adalah kemandirian, dia bisa hidup dengan mandiri atau autonomi. Kemudian adalah positive relation with others, dia membangun relasi positif dengan sesama, dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya di lingkungan sosial. Kemudian ada penguasaan lingkungan, artinya dia tidak terbawa arus negatif lingkungan yang ada. Kemudian personal growth, ya, pertumbuhan pribadi. Kemudian tujuan hidup, dan ada juga penerimaan diri. Nah, indikator ini yang menentukan dia sejahtera nggak secara psikologi. Dan indikator punya anak nggak punya anak, itu nggak ada. Yang menarik sebenarnya adalah di poin purpose in life. Nah, ini yang membedakan nanti orang yang punya anak dan nggak punya anak. Saya melakukan riset yang cukup mendalam ya, tentang kebermanaan hidup, yang indikatornya ada tujuan hidup, pada ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga itu kan perempuan yang berperan sebagai seorang istri dan berperan sebagai seorang ibu. Artinya kan dia nggak child free. Apunten, Ustazah, suaranya hilang lagi. Aiman nggih, padahal sebenarnya seru gitu materi yang disampaikan.
Sebentar kita tunggu dulu. Nah, oke. Jadi tujuan hidup ya, itu tadi bagi beberapa orang, bagi individu yang punya anak, ternyata anak itu berperan besar di tujuan hidupnya. Jadi anak itu bagian dari purpose of life-nya gitu ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang child free ini nanti pasti tujuan hidupnya berada di hal lain seperti yang terungkap tadi, misalnya karir atau kontribusi sosial dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu. Next slide, Mbak Alfi. Nah, tentang pandangan Islam tentang child free ya. Ini saya disclaimer lagi, saya tidak akan membahas tentang hukum secara syariah dan lain sebagainya, itu nanti pasti ada sesi tersendiri di minggu depan. Nah, ini saya ingin memberi gambaran tentang child free sendiri itu duduk dalam Islamnya itu seperti apa, untuk nanti kita bisa mengkorelasikan dengan fakta psikologinya, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di slide, saya langsung saja. Ternyata child free itu dalam Islam dipandang sebagai tarkul afdol, jadi sesuatu yang meninggalkan keutamaan. Tidak ada yang eksplisit membahas child free itu haram misalnya, kecuali ketika dia memutus kehamilan yang sifatnya permanen, seperti misalnya mengangkat rahim tanpa adanya alasan yang jelas gitu ya, secara medis. Tapi kalau child free di sini sebagai penundaan kehamilan yang sifatnya sementara dengan menggunakan alat-alat KB yang ada di masyarakat misalnya, nah itu ternyata sifatnya adalah atau hukumnya adalah tarkul afdol. Artinya child free ini kalau tarkul afdol kan tidak direkomendasikan dalam Islam. Begitu. Dia tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan dalam Islam. Karena ternyata Islam itu ya menganjurkan punya keturunan atau punya anak, seperti yang ada banyak di literasi ayat-ayat Al-Quran ya, bisa teman-teman cross-check misalnya di An-Nahl ayat 72, atau menyebutkan bahwa ternyata memiliki keturunan itu adalah fitrahnya manusia, begitu, seperti yang ada di surat Ar-Ra'd atau An-Nisa ayat 1, Ar-Ra'd ayat 38, itu bisa nanti teman-teman cross-check. Ya, kita sepakat child free tidak dianjurkan dalam Islam. Islam menganjurkan seseorang punya keturunan. Nah, itu garis besarnya di situ saya kira. Next, Mbak Alfi. Oke. Slide selanjutnya sudah ya? Sudah. Setelah kita tahu ya pandangan Islam tentang child free yang tadi itu, kemudian kita masuk ke ini pembahasan di kalau Islam menganjurkan memiliki anak, jadi posisi anak dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini yang saya kira cukup menarik. Nah, Al-Qur'an itu membagi anak itu diposisikan memiliki dampak yang positif bagi orang tuanya, dan juga memposisikan Al-Qur'an bisa saja menjadi dampak negatif bagi orang tuanya. Nah, yang pertama adalah dampak positifnya dulu ya. Anak itu ternyata diposisikan sebagai qurrata a'yun gitu di dalam Al-Qur'an. Sebagai penenang, kemudian penyejuk jiwa, kemudian penyejuk pandangan orang tuanya. Nah, ini yang dimaksud adalah anak-anak yang bertakwa begitu ya, yang soleh, yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada begitu. Kemudian yang kedua adalah anak diposisikan sebagai perhiasan. Nah, perhiasan itu kan sesuatu yang berharga ya. Berharga itu artinya adalah anugerah, sesuatu yang harus dijaga. Nah, ini cukup menarik dan menurut saya ini sangat menarik. Kalau misalnya anak dipandang sebagai anugerah, sebagai amanah, artinya kehadiran anak ya, ini bisa menjadi wasilah bagi orang tuanya untuk upgrading diri. Kita bisa melihat kalau misalnya muda-mudi yang menikah belum mengerti tentang ilmu parenting, dengan hadirnya anak, dia jadi belajar ilmu parenting. Kemudian
dari awalnya dia tidak mengerti ilmu berbisnis karena adanya anak harus menafkahi, makanya dia harus belajar bisnis. Nah, ini kan adanya anak ternyata dalam Islam justru sebagai wasilah upgrading diri. Jadi ini kan bertolak belakang dengan teman-teman yang misalnya berpikir bahwa, waduh, saya belum siap nih secara mental dan lain sebagainya. Nah, kalau Islam memandang ketidaksiapan itu ketika punya anak justru nantinya akan mengarahkan dia untuk belajar. Nah, begitu ya saya kira. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatifnya nih bagi orang tua. Ternyata Al-Quran juga menyebutkan anak bisa jadi fitnah dan ujian. Nah, kenapa anak bisa jadi fitnah dan ujian gitu ya? Karena ya misalnya anak-anak yang entah karena lingkungan atau entah karena parentingnya dan lain sebagainya, dia memiliki misalnya karakter yang tidak sesuai dengan harapan society begitu ya. Nah, adanya anak sebagai fitnah dan ujian ini justru bisa meningkatkan mawas diri bagi orang tuanya. Mawas diri itu apa? Kehati-hatian. Misalnya dia bertindak, ini nantinya akan berdampak negatif nggak ya untuk anak saya gitu. Jadi adanya fitnah dan ujian itu posisi anak justru meningkatkan mawas diri bagi orang tua. Dan yang terakhir adalah anak sebagai musuh. Di Al-Quran ternyata disebutkan anak juga bisa jadi musuh. Nah, musuh dalam hal ini adalah menghalang-halangi kebaikan orang tua dan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam hal ini, makanya kemudian orang tua tidak memanjakan anak dengan sesuatu yang sifatnya menyalahi syariat. Nah, makanya kemudian orang tua dalam ilmu parenting memberikan nilai-nilai dan pendidikan moral pada anak, misalnya seperti itu. Next slide, Mbak Alfi. Kalau itu tadi kan posisi anak ya dalam Al-Quran ya, dalam Islam. Kemudian gimana ya kalau dikaji secara psikologi, fungsi anak dalam keluarga itu sebenarnya apa gitu. Sama ternyata di kajian psikologi ya, anak itu bisa membawa dampak positif bagi orang tuanya, ada juga dampak negatifnya. Nah, ternyata begitu. Dampak positif ya di kajian psikologi tentang anak ini, kalau misalnya tadi di Al-Quran sebagai penyejuk hati dan perhiasan. Nah, selaras dengan hal ini, ada penelitian yang dilakukan tahun 2021. Penelitiannya baru-baru ini nih, namanya Patrari yang melakukan penelitian. Nah, ternyata ya, dalam keluarga, anak ini membawa dampak positif. Salah satunya adalah anak dianggap sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, persis seperti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian, anak dianggap sebagai perekat hubungan relasi antara suami dan istri. Dan yang terakhir juga anak dipandang sebagai penerus kebaikan orang tua. Nah, ini penelitiannya ya. Jadi ini datanya, based on datanya. Kemudian, kalau anak, nah tadi Al-Quran menjelaskan anak itu sebagai fitnah, ujian, musuh, begitu. Kira-kira kajian psikologinya seperti apa? Nah, ternyata ini Dayton dan Stone itu dia melakukan penelitian tahun 2014, belum lama. Dia mengungkap bahwa orang tua yang memiliki anak ini memang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Tetapi, nah sekaligus juga mengalami emosi negatif seperti stres dan kecemasan. Karena dalam kajian psikologi dampak negatif bagi orang tuanya itu benar, tapi kemudian hal-hal yang sifatnya negatif itu masih bisa ditanggulangi gitu. Kalau menurutnya Glass ini ya dan kawan-kawan tahun 2016 caranya adalah mengelola waktu, energi, finansial dan work-life balance dengan baik. Nah ini bisa atau ya kajian selanjutnya ini lebih mendalam mungkin ya tentang psikologiannya ya kalau secara umum seperti yang dipaparkan di PPT ini. Next, Mbak Alfi. Oke, teman-teman, ini yang terakhir dan saya kira ini paling penting, poin paling penting dari slide sebelumnya begitu ya. Nah,
hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pasangan yang child free dari sisi psikologi itu sebenarnya apa? Seperti yang saya ungkapkan tadi ya, psikologi tidak berbicara tentang child free benar atau salah, baik atau buruk, tidak. Kita memaparkan data dan fakta yang ada, begitu ya. Kemudian kita kaitkan dengan teori yang ada. Teori perkembangan, ada namanya teori perkembangan Erikson. Halo? Ada teori perkembangan Erikson ya. Halo? Sudah? Sudah ada, Kak. Monggo Ustazah bisa dilanjut. Tadi suaranya sudah jelas. Oke. Jadi ada namanya teori perkembangan Erikson. Ini semua individu di usia dewasa madya atau dewasa akhir lah menjelang usia lansia, itu usia 40 sampai 65 tahun, manusia ya atau individu akan mengalami tahap namanya generativity versus stagnation. Nah, ini manusia atau individu dibagi menjadi dua kelompok ini. Ada manusia yang dia mengalami namanya generativity, ada yang mengalami stagnation. Manusia yang mengalami atau individu yang mengalami generativity adalah individu di masa usia 40 tahun sampai 65 tahun, dia berhasil memberikan kontribusi positif ya kepada generasi selanjutnya. Jadi dia berdaya guna bagi lingkungannya. Nah, makanya dia akan mengalami tahap namanya generativity. Nah, berbeda kebalikannya. Orang-orang ya atau individu yang tidak berhasil memenuhi tahap generativity ini, dia akan mengalami namanya stagnation. Jadi manusia hanya dibagi jadi dua ini. Kalau dalam teori perkembangannya Erikson gitu. Stagnation itu apa? Individu yang merasa di usianya yang dewasa mati atau dewasa akhir menjelang lansia, dia useless, nggak berguna, tidak produktif, tidak ada sesuatu yang dia wariskan kepada sekelilingnya. Nah, begitu. Nah, semua orang baik child free maupun non child free, dia akan mengalami tahap perkembangan ini. Begitu. Nah, selanjutnya ini yang poin penting nanti akan berkesinambungan begitu ya. Macam-macam generativity. Generativity itu ada namanya, nah ini, generativity biologis. Nah, orang-orang Ngapunten Ustazah Ikvina, suaranya nggak masuk. turunan. Halo? Oke, sudah, monggo. Sudah. Jadi generativity biologis ini ya yaitu orang yang melahirkan anak begitu. Kemudian ada yang kedua namanya generativity parental. Orang yang sudah melahirkan anak, dia bertanggung jawab untuk membimbing generasi yang sudah dilahirkan itu, anak kandungnya itu, dengan memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makan, kemudian pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, artinya kebutuhan materi ya, dan juga kebutuhan moral, penanaman nilai yang baik. Nah, orang tua yang punya anak atau non child free, dia otomatis memenuhi dua melalui generativity biologis, kemudian generativity parental, kalau dia bagus secara parentingnya ya, misalnya begitu. Nah, kemudian ada dua generativity lagi, namanya generativity teknis. Nah, ini individu yang berkontribusi pada lingkungannya. Ustazah Ikvina, mungkin saya usul ya, kameranya bisa dimatikan dulu waktu menyampaikan materi, biasanya suaranya lebih jelas. Monggo saged dilanjut. Oke. Kemudian generativity teknis itu adalah ya melakukan kontribusi kepada di luar anak kandungnya lah ya. Ini mewariskan sebuah keterampilan kepada generasi di sekitarnya. Contoh paling nyata adalah misalnya guru.
guru yang mengajarkan keterampilan kepada siswanya, cara membaca, cara menulis, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini adalah generativity kultural. Jadi individu yang melakukan pewarisan nilai-nilai kepada lingkungannya, gitu. Seperti ya nilai-nilai keyakinan, kemudian tatanan moral, dan lain sebagainya yang dijadikan pegangan hidup. Contoh paling nyata adalah misalnya pemuka agama atau tokoh masyarakat. Poinnya adalah orang-orang yang child free tetap bisa memenuhi tahap generativity ini, tapi bukan generativity biologis atau generativity parental, tapi generativity teknis dan generativity kultural. Dia tetap bisa berkontribusi positif dan ini memang harus begitu. Kalau dia mau sejahtera secara psikologis di usia dewasa matia menjelang lansianya. Oke, terakhir. Ini terakhir ya. Saya kira ini yang poin paling penting yang ingin saya sampaikan, insight dari segala kajian yang saya lakukan ini, dan mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Kita usailah berdebat tentang child atau non-child free begitu ya. Karena ternyata orang atau individu yang memutuskan untuk menjadi orang tua dan memiliki keturunan, dia bertanggung jawab secara moral dan material. Sementara orang yang memutuskan untuk tidak punya anak, Ngapunten Ustazah Devina, suaranya hilang lagi. nah, jadi orang atau individu yang memutuskan untuk tidak punya keturunan, dia tetap punya tanggung jawab untuk berkontribusi menciptakan dunia yang positif untuk anak-anak lain yang telah lahir di dunia ini. Dengan apa? Ya dengan berkontribusi secara positif kepada generasi setelahnya, bisa kepada manusianya secara langsung atau paling tidak lingkungan kemanusiaan. Dan ini adalah tanggung jawab semua orang, baik yang child free maupun yang non child free. Nah, saya kira itu insight yang bisa saya sampaikan pada diskusi kali ini. Mohon maaf sekali karena masalah teknis ini, waduh, sangat mengganggu jalannya diskusi. Tapi ya saya kira itu kurang lebihnya dari saya. Untuk yang lain-lain bisa ditambahkan nanti di sesi tanya jawab dan diskusi bersama karena kan kita sifatnya diskusi ya. Silakan Mbak Alfi. Oke. Suara saya terdengar nggih, teman-teman Ya, semua? terdengar. Oke. Terima kasih untuk Ustazah Devina dan juga Ning Sofi. Pemaparannya wah keren gitu ya, maksudnya berbobot sekali gitu. Dan bagi kita yang notabene bukan dari kesehatan, notabene dari psikologi, itu termasuk ilmu-ilmu baru gitu. Nah, ini setelah ini kan sesi tanya jawab, tapi sebelum saya lemparkan ke audiens, saya mau ya sedikit bertanya dulu, mungkin nanti teman-teman jadi lebih semangat gitu ya bertanyanya kalau ada yang memulai. Ketika kita ngomongin child free itu kan sebenarnya mungkin paling banyak itu berbenturan dengan budaya gitu, dengan sosial masyarakat gitu, di mana yang orang yang memutuskan untuk child free itu ya punya tekanan yang lebih lah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang perlu kita terus berikan kepada masyarakat tentang dari sisi kesehatan juga dari sisi psikologi kepada masyarakat. Jadi mereka lebih terbuka gitu kepada cara berpikirnya masyarakat, lebih terbuka kepada mereka-mereka yang memutuskan untuk punya anak ataupun yang enggak gitu. Karena saya lihat itu ada miss gitu, kayak tadi ya, seperti pemaparannya Ning Sofi yang masalah kesehatan, itu juga enggak, masyarakatnya kita banyak yang enggak tahu loh gitu. Termasuk juga dari Ustazah Devina ya, bahwasanya psikologi itu tidak untuk menilai orang yang memutuskan untuk child free itu baik atau buruk gitu. Jadi kalau dari pandangan Dr. Sofi sama Ustazah Devina, bagaimana gitu? Apa sih yang perlu
terus kita lakukan kepada masyarakat kita. Mungkin dari Dr. Sofi dulu nggih. Monggo. Monggo Ustazah Ikvina dulu. Oh, Ustazah Ikvina dulu. Monggo Ustazah Ikvina. Wah, ini saya jadi ya. Harusnya kan yang Sofi dulu ini ya tadi ya. Nggih, mboten apa. Berarti itu Neng Sofi Oke, karena mempercayakan. sudah dikasih kehormatan ini ya oleh Neng Sofi menjawab dulu. Halo? Nggih, suaranya jelas, monggo. Oke, ya karena tadi dikasih kehormatan. Tapi ini macet lagi, Sada. Mungkin dimatikan aja nggih kameranya. Dicoba. Wah, apakah keluar nggih Sada Ivinanya? Kalau keluar berarti ini ke Dr. Sofi ini, Neng. Nggih, monggo nih Sofi dulu nggih mungkin sambil nunggu Ustazah Ivina. Nanti saya jelaskan ke beliau. Oh, sudah keluar lagi. Sudah muncul, monggo Ustazah. Oke, saya kira adalah bagi orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya ya, misalnya orang-orang yang memang konsentrasinya ke psikologi. Ya satu-satunya hal adalah dia tidak berhenti untuk terus berkampanye kepada masyarakat tentang ya bagaimana sih perspektif yang benar tentang child free. Karena kan satu-satunya yang punya pemahaman ini ya orang platformnya dia dimanapun ya, di kesempatan misalnya seperti ini ya, ini kan juga kesempatan besar untuk terus berkampanye tentang perspektif yang betul itu seperti apa, kemudian harusnya masyarakat itu menyikapinya seperti apa. Ya itu tadi, kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab keilmuan tidak pernah berhenti untuk terus bersosialisasi ke masyarakat, baik dengan media, baik dengan apapun itu ya. Kalau tentang child free ya kita paparkan child free itu seperti apa sebenarnya. Kemudian harusnya kita sebagai orang yang non child free menghargai keputusan tersebut dan lain sebagainya. Saya kira itu, jangan pernah berhenti untuk terus berkampanye lewat apapun media yang kita miliki. Saya kira itu mungkin dari Neng Mila bisa menambahkan. Oke, terima kasih Saudara Ivina. Sebelum Neng Sofi menjawab, ini saya mau mengucapkan sugeng rawuh nggih kepada Umi Saidah. Wah, kami merasa terhormat sekali Umi Saidah niku punyainya saya, punyainya Ustadz Abror, dan uminya Ning Milah Sofia. Kami mengucapkan terima kasih dan ngapunten sangat karena banyak kekurangan dan kendala gitu. Saya perkenalkan dulu Umi ini narasumbernya Ning Sofi, dan yang kedua Ustadzah Ivina. Dulu sempat pernah mondok juga di Gasek. Jadi kami semua adalah santrinya panjenengan dan abayai. Boten nggih, monggo nih Sofi saged dilanjut. Aduh, ini ki Umi rawuh kula pengen ngumpet mawon ya asline. Oleh sungkan kula badhe jawab niku. Kalau dari saya sendiri saya setuju sama Ustazah Ikvina ya. Kita yang punya keilmuan atau sebagai praktisi profesional itu memang punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat yang pertama, dan yang kedua adalah tidak judgmental gitu. Misalkan saya sendiri sebagai dokter, kalau ada pasien saya yang ingin KB karena dia alasan child free, ya saya tidak seharusnya judgmental terhadap hal itu, karena itu akan apa ya, sikap saya akan dicontoh oleh orang lain karena saya sebagai profesional, saya yang mengerti ilmunya, maka sikap saya otomatis akan dicontoh oleh orang lain. Itu kalau dari profesi saya sendiri ya. Jadi memang saya sangat-sangat setuju dengan Ustazah Ivina. Yang pertama itu adalah harus edukasi kepada masyarakat, dan yang kedua adalah memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin Ustazah Alfi. Oke, terima kasih Dr. Sofi dan Ustazah Ivina. Pada intinya
ya kita harus terus belajar nih, terus belajar dan terus berbagi gitu ya kepada orang-orang di sekeliling kita gitu. Ini agak keringet dingin nih. Karena dari saya sudah selaku moderator, saya ini buka pertanyaan. Rule-nya yang pertama, untuk pertanyaan kita tidak menyinggung child free ke fikih nih, karena bahasan tentang fikih di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi kita pending dulu. Jadi kita fokus kepada teman-teman yang mau bertanya seputar kesehatan dan psikologi gitu. Dan untuk masing-masing narasumber, teman-teman boleh bertanya 2 nih. Jadi jatah untuk Ning Sofi menjawab 2 pertanyaan, kemudian untuk Ustazah Ivina juga menjawab 2 pertanyaan. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Dan di perkenalan nama panggilan dan dari institusi mana, kemudian bertanya untuk sinten gitu, untuk Ning Sofi atau untuk Ustazah Ivina. Matur nuwun. Oke, untuk penanya pertama niki Naina, ini sepertinya saya kenal ini. Monggo Mbak Nain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terdengar ya? Wah, sangat jelas sekali. Jadi, perkenalkan nama saya Nisrina Suryanto atau biasa dipanggil Naina. Saya dari Institut Universitas Islam Malang dan juga Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, selaku santrinya Ning Sofi. Jadi pertanyaan ini untuk Ning Sofi, seperti itu. Jadi Ning Sofi, seperti yang kita tahu, child free ini adalah pembahasan yang menuai banyak pro kontra. Dan seperti penjelasan Ning Sofi mengenai tingkatan hidup orang yang memilih untuk child free, Ning Sofi tadi mengatakan berdasarkan beberapa penelitian bahwa orang yang memilih tidak memiliki anak memiliki tingkatan hidup yang rendah. Sedangkan beberapa waktu lalu saya membaca di salah satu artikel online di website yourside.id bahwa justru orang yang memilih untuk child free memiliki masa hidup yang lebih panjang dan juga memiliki pola hidup yang lebih sehat. Karena dirasa orang yang memiliki anak itu akan mudah lelah dan kelelahan itu akan berdampak pada pemikiran lalu menimbulkan penyakit psikosomatik. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah mengonfirmasi apakah penelitian tersebut bisa dibenarkan atau hanya sebuah cocok logi yang digunakan sebagai salah satu senjata ampuh untuk menjawab pertanyaan bagi orang yang memilih child free seperti itu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nain untuk pertanyaannya. Untuk penanya kedua, ini Mbak Zahna Nafisa. Monggo. Bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahna Nafisah Ainatus Saadah, dipanggilnya Nana, dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Izin bertanya kepada Bu Ikvina Diharida. Tadi kan dilihat dari zaman sekarang, menurut saya kebanyakan perempuan muda itu banyak hamil saat usia muda, tetapi banyak juga yang berpikiran untuk mengikuti KB. Tetapi di daerah Bandung ataupun daerah Garut itu berbeda. Jika misalnya umur kita itu sebatas usia 14 tahun, kita itu sudah diwajib menikah apabila di daerah Garut di Jawa Barat. Nah, apabila di daerah Bandung itu berbeda. Kalau di daerah Bandung itu kan lebih untuk berpendidikan dulu. Jadi kalau misalnya kita nikah dan hamil pada usia muda itu kadang bisa juga disebut dengan bisa dikomentari oleh masyarakat itu hamil muda ataupun yang lainnya. Nah, gimana cara kita ingin menegakkan bahwa
bahwa pada usia muda tersebut kita itu tidak diwajibkan menikah pada umur segitu. Kalau misalnya resikonya nanti ke anak, bisa jadi kan anak itu bakal digugurin. Nah, kebanyakan tuh sekarang tuh di Garut tuh emang pada usia 16 tahun tuh udah pada start pada nikah gitu, berbeda. Kan saya kebetulan tinggal sekarang di Blitar. Nah, itu tuh salah satunya menghindari pernikahan pada usia dini, dan emang kelihatan banyak sekali di daerah Garut tuh sudah pada menikah pada usia muda, tetapi menyebabkan anaknya tersebut yang dapat dijadikan kayak tumbal laginya gitu. Jadi pertanyaannya gimana cara biar bisa ngedegakin bahwa kita itu masih bisa berpendidikan daripada kita menikah lebih dulu dan yang akhirnya bakal menyebabkan anak kita bisa digugurkan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya. Monggo teman-teman yang mau bertanya lagi. Mungkin masih ada, kalau belum, ini biar dijawab dulu sama pemateri. Mungkin nanti teman-teman bisa terfikirkan mau bertanya apa setelah beliau berdua menjawab pertanyaan itu. Monggo. Silakan raise hand. Kalau mungkin teman-teman ada kendala jaringan atau mungkin malu, bisa disampaikan di kolom chat. Oke, sepertinya masih belum ada. Jadi langsung dijawab mawon nggih, Dr. Sofi sama Ustazah Ikvina. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Mbak Nain, nggih. Ini Dr. Sofi sudah sangat kenal sekali siapa Mbak Nain itu. Jadi penemuannya Neng Sofi dengan penemuannya Mbak Nain itu ternyata sedikit berbeda terkait orang, kalau tadi yang Neng Sofi paparkan, orang yang tidak punya anak itu berpotensi untuk hidup rendah gitu, dan itu juga sekaligus penelitian yang pernah saya baca gitu. Kemudian kalau Mbak Nain ternyata kebalikannya. Nah, sebenarnya seperti apa gitu, Dok? Apakah memang dalam sebuah penelitian itu ada perbedaan? Karena kalau ini perbedaannya sangat signifikan gitu, karena kita kan ngomongnya kesehatan nih, kecuali kayak ilmu-ilmu sosial dan agama gitu. Monggo, Dokter. Baik, pertama terima kasih atas pertanyaannya Mbak Naina. Jadi saya ingin menjawab sepengetahuan saya saja ya. Pertama saya mohon maaf karena tadi memang di slide saya tidak menampilkan sumber-sumbernya, sengaja tidak saya tampilkan memang. Dan yang kedua, dari pertanyaan Mbak Naina, apakah benar kalau child free itu malah memperpendek usia, tapi yang ditemukan Mbak Naina memperpanjang usia. Nah, ini kita bisa kaji dari metodologi penelitiannya ya. Jadi dalam penelitian itu bisa jadi hasil yang didapatkan itu berbeda-beda. Maka dari itu ada penelitian namanya systematic review yang akan mereview penelitian-penelitian dengan jenis yang sama. Nah, kebetulan mungkin penelitian yang kita baca itu dua-duanya bersifat survei seperti itu ya mungkin. Jadi bisa jadi hasilnya berbeda, tergantung apa? Tergantung yang pertama metodologinya, populasi yang digunakan itu bisa jadi berbeda. Misal penelitian yang saya baca orang Swiss, yang Mbak Nain baca orang Indonesia, bisa jadi berbeda karena mereka memiliki karakteristik dan juga budaya yang berbeda, sehingga hasil penelitiannya juga bisa jadi berbeda. Seperti itu. Selanjutnya juga bisa jadi karena tahun penerbitannya juga beda. Misal penelitian yang saya baca itu sekitar 2017, yang Mbak Nain baca misal 2022, wah berarti Mbak Nain lebih update nih beritanya daripada saya, seperti itu. Jadi mungkin aja yang Mbak Nain sampaikan tuh malah bener loh, tapi saya sejujurnya saat mencari tidak nemu yang disampaikan Mbak Nain, seperti itu. Mungkin bisa diterima jawaban saya. Oke, Mbak Nain gimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya nih Sofi. Ya, bisa diterima. Gini Mbak Nain, saya mau tanya, mungkin bisa diulang, tadi saya nggak nyebutkan referensinya dari Mbak Nain yang mengatakan justru orang yang nggak punya anak itu hidupnya panjang, itu dari mana nih tadi?
Itu saya baca di salah satu artikel online di website yoursay.id. Seperti itu. Oke, siap, nanti kita bisa ini ya, PC aja untuk saling Iya. berbagi ilmu. Iya, Iya. siap. Terima kasih Ning Sofi, terima kasih moderator dan semuanya. Terima kasih kembali. Oke, teman, sudah jelas nggih? Jadi tidak perlu saya ulang jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Nana dari Unum Blitar kepada Ustazah Ivina terkait di Garut itu banyak sekali pernikahan usia muda gitu, usia muda, dan lagi-lagi ternyata kita sekarang sudah mulai punya jiwa-jiwa sosial ya. Bagaimana sih kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya itu tuh bukan solusi, itu tuh nggak baik loh. Perempuan itu juga harus berpendidikan gitu. Jadi pertanyaannya lebih ke sana nih. Monggo dari Ustazah Ivina mungkin bisa memaparkan jawabannya. Oke, ini saya nggak pakai video ya, mengantisipasi nanti biar suaranya mungkin lebih jelas. Pertanyaannya adalah gimana ya cara mengkomunikasikan bahwa pernikahan dini itu tidak berdampak positif gitu ya, Nggih. Oke. Saya kira yang pertama adalah memang dimulai dari diri sendiri, yang kemudian itu dikomunikasikan kepada keluarga terdekat misalnya. Karena kan biasanya orang-orang yang misalnya yang memaksa atau menyuruh menikah itu orang tuanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya berkomunikasi. Tapi komunikasi seperti apa? Satu yang saya beri catatan adalah komunikasi yang asertif. Komunikasi yang asertif itu seperti apa? Mengemukakan segala sesuatu, baik itu adalah opini kita, pendapat kita terkait segala sesuatu dengan bahasa yang baik, begitu. Jadi kalau misalnya ya seorang anak bicara ke orang tuanya ya bukan ya misalnya ya dengan aduh ibu ini kolot misalnya, ibu tuh konvensional, itu kan nggak baik. Yang baik itu adalah menikah sesuai dengan usia kesiapannya misalnya begitu. Itu kan bahasa-bahasa yang kurang asertif. Nah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang asertif nih kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita memang ingin ya memberikan impact yang besar, kalau misalnya di sini misalnya di masyarakat, maka salah satu hal yang cukup penting adalah kita mengambil peran di masyarakat. Entah kemudian kita aktif di apa ya misalnya lembaga sosial kemasyarakatan gitu. Nah, itu kan bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi ketika kita mengkampanyekan atau mensosialisasikan sesuatu yang sifatnya itu pengetahuan. Begitu. Kalau misalnya kita sebagai bagian dari masyarakat, ya sudah kita masyarakat biasa, kemudian kita mensosialisasikan sesuatu, saya kira kan itu cukup sulit. Maka salah satu caranya adalah kita mengambil peran, bisa itu sifatnya adalah struktural kemasyarakatan, entah itu organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan, yang di situ kita nanti bisa bersuara lebih luas. Saya kira begitu ya. Karena satu-satunya cara kalau mau bersosialisasi secara luas, ya tidak ada lagi. Kita harus bisa mengambil peran yang lebih luas di masyarakat. Kemudian ya itu tadi yang paling penting adalah mengkomunikasikannya dengan bahasa yang asertif. Seasertif mungkin, sepositif mungkin. Saya kira begitu mungkin yang bisa saya utarakan. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau mungkin kurang bisa dipahami? Oke. Terima kasih Ustazah. Mungkin dari penanya Mbak Nana ada feedback Mbak Nana atas jawaban dari Ustazah Ivina tadi. Monggo. Ya, baik Ustazah. Baik moderator. Begini, tapi terkadang seperti pernah memberikan sedikitnya kayak kan lagi pada ngomongin bahwa emang di Garut tuh rentan banget kalau misalnya umur usia sekitar 16-an, 14-an kayak gitu. Langkah baiknya kalau misalnya kita ngambil jenjang untuk tidak menikah itu kita ngambil untuk berpendidikan. Kita ngambil kuliah. Nah, terkadang
orang tua tuh malah jadi kayak kasar ataupun kayak ya udah kalau misalnya nggak mau kayak kadang terancam, membuat ancaman ataupun ya gitulah yang kayak gitu. Nah, jadi emang agak sulit untuk menolak dengan baik-baik juga agak sulit kalau daerah Garut emang benar-benar kayak udah sedikit banget yang belum nikah tuh kebanyakan cowok bukan cewek, makanya kaget, "Loh kok gini?" gitu, aneh di Jawa Oke. Barat ini. Iya Nggih, gitu. monggo bisa langsung Ya. ditanggapi. Nggih. Oke, saya kira ini adalah permasalahan yang cukup personal ya antara anak dan orang tua. Nah, ini kan masalah komunikasi parenting ini menjadi isu di mana-mana sebenarnya. Entah itu adalah keinginan anak yang berlainan dengan orang tua dan lain sebagainya. Dan sebenarnya permasalahan terbesar itu memang adalah orang tua yang kita tahu ya, rentang usianya berbeda dengan kita, kemudian zamannya juga sudah berbeda. Akhirnya terkadang atau kebanyakan orang tua memang menutup diri untuk membuka komunikasi yang asertif atau membuka ya diskusi yang sehat lah ya di keluarga, apalagi bukan bermaksud apa-apa ya, misalnya di pedesaan atau di mana gitu ya, mohon maaf, memang kita banyak menemui hal-hal seperti ini antara orang tua dan anak yang berbeda gitu ya pendapatnya. Karena saya kira satu-satunya cara karena orang tua kan sudah menutup diri. Nah, memang kalau misalnya orang tua itu tidak sadar tentang bahwa ternyata perilaku dia itu ya dalam tanda kutip mungkin kurang sehat atau toksik, itu kan kadang dia tidak sadar ya kalau perilaku dia seperti itu. Yang sadar kan kadang anaknya yang sudah punya knowledge yang lebih banyak gitu tentang hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, maka ya satu-satunya komunikasi asertif, dan kalau tidak bisa, saya kira coba mencari mediasi. Nah, ini yang kadang yang penting gitu ya di dunia komunikasi asertif itu mencari mediasi. Berarti mediator lah ya, atau siapa yang sekiranya didengar oleh orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah, hal yang saya ingin ungkapkan lagi adalah bahwa orang-orang yang punya pemikiran positif seperti ini yang berbeda dengan golongannya, saya kira itu pasti kan ada ya di desa tersebut atau di tempat tersebut, tidak hanya satu orang. Nah, saudara Naina ini ya, saudara siapa namanya, maaf? Nana, Mbak Nana. Nana. Mbak Nana. Ya, Mbak Nana. Bisa memulai dengan mencari support sistem terkecil, entah itu sahabatnya atau siapa, yang memiliki kesamaan visi. Nah, ini nanti Mbak Nana bisa merasa tidak sendirian dalam menyusung atau menyongsong visi yang dimiliki untuk tidak menikah dini. Jadi, saran yang bisa saya lakukan adalah silakan ya kalau dengan orang tua bisa mencari mediator yang lebih baik. Kemudian kalau di lingkungan yang lebih luas, silakan mencari support system. Saya kira itu pasti ada ya, sahabat-sahabatnya atau siapa yang punya kesamaan visi, yang kemudian ini terus berkampanye atau bersosialisasi tentang bagaimana agar tidak terjadi pernikahan dini terus-menerus gitu. Yang pertama adalah saya kira bisa mencari mediator, kemudian yang kedua adalah support system di orang-orang terdekat yang punya kesamaan visi. Terima kasih Ustazah Ivina. Dari Mbak Nana, pripun sudah cukup atau masih ada yang ganjil nih? Sudah. Terima kasih untuk moderator dan Bu Ustazah. Oke, sama. Teman-teman ada yang menambahi mungkin atau menanggapi? Mau izin menambahi? Oh, oke, Mbak moderator, boleh? Jadi begini, rata-rata orang kan, apalagi perempuan, itu kan sebenarnya alasan yang paling tepat ketika perempuan itu takut untuk menikah muda itu apa? Yang pertama, apakah karena takut untuk memiliki anak, terus takut belum siap mental dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, sebelumnya saya pernah punya teman orang Jawa Barat juga. Dia juga selepas kuliah itu, padahal usianya juga sudah cukup, cuman dia ingin berkarir terlebih dahulu. Tapi
dia memutuskan untuk berkarir, namun ibunya itu memaksa dia untuk menikah. Akhirnya dia tidak bisa menolak karena orang tuanya juga keras dan takut dibilang durhaka. Akhirnya dia menuruti. Nah, itu mungkin kalau untuk remaja-remaja yang berusia 15 itu kan masih terlalu dini. Jadi itu bisa dijadikan syarat terlebih dahulu, dibuatkan syarat terlebih dahulu. Mungkin bisa buat syarat gimana kalau misal kekhawatirannya itu terhadap anak, nanti takut nggak bisa ngurus anak, takut nggak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak. Gimana kalau kita itu calon mempelai, pria dan wanita ini memutuskan untuk child free sementara. Jadi memutuskan untuk tidak punya anak sementara, sembari menata mentalnya, menata mental, belajar ini dan itu. Nah, setelah sudah siap mungkin beberapa tahun pernikahan, mungkin itu bisa dilaksanakan membuat anaknya gitu. Tapi itu menurut saya seperti itu. Nah, kebanyakan ketika nikah muda, anak-anak yang masih muda itu setelah nikah mereka buat anak. Nah, setelah itu kadang mereka nggak bisa ngontrol diri sendiri gitu loh. Nah, mungkin kalau pihak perempuan ini merasa dirugikan seperti itu, sebaiknya membuat persetujuan dulu untuk child free sementara, sembari menata mental, menata persiapan dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh, oke. Jadi kalau solusi dari Masnya tadi, Mas siapa? Mas Dika nih kalau nggak salah, memutuskan untuk child free sementara gitu. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat, saya ingin sedikit mengembalikan ke Neng Sofi. Ketika ini masalahnya yang nikah umur 14 tahun loh ya, 14 tahun gitu. Ketika umur 14 tahun, oke lah, katanya Mas Dika tadi, child free dulu gitu, nggak punya anak dulu sampai usia 19 tahun, yang itu sudah dilegalkan oleh undang-undang pernikahan. Pertanyaan saya, maksudnya apa ya? Ya sedikit ingin tambahan ilmu dari Dokter Sofi, apakah itu bisa menjadi solusi gitu Dok? Karena kan apakah persoalan anak aja gitu, umur 14 tahun menikah, apakah tidak ada hubungannya dengan hubungan seksual yang masih itu usia 14 tahun dan lain sebagainya? Begitu. Baik, saya izin menanggapi Mas Dika dulu ya. Jadi dari pernyataannya Mas Dika, sebaiknya child free dulu baru punya anak ya. Mungkin saya izin mengoreksi sedikit. Itu namanya bukan child free tapi menunda kehamilan seperti itu. Jadi kalau dalam kedokteran sendiri, KB itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menunda anak. Menunda anak dalam artian nggak sekarang dulu deh, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi baru punya anak. Itu namanya menunda. Yang kedua, menjarangkan anak. Menjarangkan itu artinya dia sudah punya anak, lalu ingin menjarai dengan anak yang sekarang seperti itu. Dan yang ketiga, tidak ingin memiliki anak. Nah, tidak ingin memiliki anak, ini yang kita sebut dengan child free mungkin ya. Jadi benar-benar tidak ingin memiliki sampai dia meninggal seperti itu. Kalau seperti yang dipaparkan Mas Dika, mungkin lebih tepatnya ke menunda anak ya, menunda anak. Saya setuju, menunda anak itu adalah pilihan yang sangat tepat dari sisi kedokteran. Yang pertama, kehamilan di usia muda itu sangat berisiko terutama bagi ibu dan janin. Jadi berisiko prematur, berisiko komplikasi dan sebagainya. Istilahnya kan badan ibunya itu belum siap seperti itu ya. Jadi sangat berisiko bagi ibunya juga. Yang kedua, mohon maaf, hubungan seks di usia dini itu malah risiko terkena kanker serviks loh. Seperti itu. Jadi itu menurut saya adalah suatu hal yang baru juga ya. Saya juga baru tahu itu ketika saya jadi dokter muda di RSSA. Di sana banyak pasien yang mengalami kanker serviks di poli obstetri dan ginekologi. Ternyata setelah saya anamnesis, itu ternyata beliau tersebut menikah di usia yang sangat muda dan pertama kali mengalami
kegiatan seksual itu di usia yang sangat muda, seperti itu. Dan setelah saya baca, memang benar usia yang muda itu sangat rentan terhadap mengalami kanker serviks. Jadi, menurut saya itu harus, apa ya, kita gempor-gemborkan lagi lah. Kalau menikah itu jangan cepat-cepat lah, jangan usia muda-muda ya. Udah bagus sekali pemerintah itu mengundurkan dari 18 tahun jadi 19 tahun, itu menurut saya udah sangat tepat dari sisi kesehatan, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ning Sofi untuk tambahan ilmunya. Mungkin untuk pertanyaan kedua dicukupkan dulu nih. Kita ke pertanyaan ketiga dari siapa ini ya? Nur Alfianta. Mas atau Mbak ini? Ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika seseorang yang memilih untuk child free akan tetapi kebobolan hamil gitu. Sedangkan kondisi tidak memungkinkan untuk punya anak. Berarti kalau lihat pertanyaannya ini lebih ke Ning Sofi nggih. Monggo. Mungkin saged langsung dijawab. Mungkin ini ya, kalau kebobolan itu sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kebobolan, misalkan alat kontrasepsinya tidak tepat atau apa ya. Memang kalau kita sudah memakai KB itu tidak 100% akan berhasil, bahkan KB yang paling bagus tuh mungkin cuma 99% keberhasilannya. Jadi mungkin saja terjadi kebobolan. Nah, dan kondisi tidak memungkinkan untuk punya anak itu seperti apa ya contohnya? Saya mungkin kurang paham maksudnya. Tapi kalau ketika seseorang tidak memungkinkan punya anak, misal karena alasan kesehatan dan sebagainya, dalam kedokteran sendiri, kalau saya tidak salah ya, insya Allah, itu boleh menggugurkan janin kalau usianya masih kurang dari 6 minggu dihitung dari hari pertama, hari terakhir. Jadi masih bisa digugurkan janinnya. Tapi kalau masalah agama itu nanti dibahas di sesi lain saja ya, karena saya bukan bidangnya di sebelah situ. Tapi kalau misal sudah terlanjur di atas 6 minggu, itu gimana ya, menurut saya dilanjutkan saja sih kehamilannya, dengan resiko-resiko yang ada, kecuali kalau resikonya lebih tinggi dibandingkan ketika dia memilih untuk menggugurkan, seperti itu. Maka itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri oleh dokter kandungannya. Mungkin agak ambigu ya, karena saya sendiri sejujurnya kurang paham sama pertanyaannya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ning Sofi. Jadi sebenarnya ada dua pilihan nggih untuk menggugurkan kandungannya, tetapi dengan melihat usianya dia dan resikonya dia ketika dia terus hamil, dan yang kedua ketika memang tidak mungkin untuk digugurkan, ya dilanjutkan kehamilannya gitu sampai dia melahirkan. Gitu. Tapi kalau kita memang ngomong diskusiin masalah apa namanya menggugurkan kandungan, ya Indonesia beda nggih dengan negara-negara di luar sana gitu. Gitu. Untuk penanya pripun? Masih ada yang mengganjal atau sudah? Mungkin bisa open mic nih atau dibalas di chat room. Oke, saya langsung menanggapi. Langsung menanggapi. Sebenarnya pertanyaan ini untuk psikologinya, tidak ke dokternya. Jadi pertanyaannya itu kan ketika kita sudah apa namanya berkomitmen untuk child free, tapi kebobolan punya anak, ya, itu gimana secara psikologis? Dan kita sedangkan seseorang itu belum siap dari segi ekonomi, dari segi mungkin dari segi keluarga tidak mendukung, terus segi fisiknya ada masalah, ada penyakit atau ini, itu apa solusinya? Kita lahirkan terus kita kasih ke orang lain atau kita gugurkan? Kalau tadi kan ada sudah gugurkan dari solusi dari
Mbak Dokter tadi digugurkan salah satu solusinya. Nah, secara psikologisnya seperti apa? Kalau tidak untuk digugurkan. Nah, diteruskan. Tadi kan ada juga diteruskan. Nah, diteruskan ini seperti apa? Harus seperti apa nanti akhirnya gitu. Oke, terima kasih. Ternyata yang nanya Mas Muksid. Maaf nggih tadi di kolom nggak ada ini buat siapa gitu, jadi bingung dan ternyata pertanyaannya bisa kedua-duanya. Mungkin langsung dijawab Ustazah Ivina nggih terkait dari sisi psikologinya seperti apa itu. Ketika memutuskan untuk child free ternyata kebobolan hamil gitu. Halo, oke. Ternyata ini ditujukan kalau secara psikologi gimana gitu ya. Nah ini saya breakdown dulu ya. Yang tidak siap ini dua-duanya atau salah satunya. Artinya kalau misalnya yang tidak siap hanya istrinya kan berarti support sistemnya kan suaminya misalnya gitu. Atau kebalikannya yang tidak siap suaminya maka yang bisa menjadi support system adalah keduanya. Dan atau misalnya ternyata kedua-duanya nih nggak siap. Ini kan yang kita perlu breakdown juga ya. Ini maksudnya dua-duanya nggak siap gitu ya, Mas? Atau gimana? Dua-duanya belum siap dan dua-duanya sepakat. Oh, dua-duanya sepakat mau gimana? Meneruskan kandungan gitu kan? Meneruskan kandungannya ini. Untuk child free. Untuk awalnya itu memang Dawes nggak usah punya anak sampai kapanpun gitu lah. Ternyata kebobolan apa yang harus. Oke, jadi kasusnya awalnya dia berniat untuk child free, kemudian ternyata kebobolan nih ya dua-duanya. Jadi kan kalau katanya Neng Sofia kalau secara kedokteran di usia beberapa minggu bisa digugurkan dan kalau misalnya ya secara nilai agama ya itu kan harus diteruskan misalnya begitu. Nah kalau dari saya pribadi ya sekali lagi saya ingin menjawab begini. Fitrahnya manusia, perempuan dan laki-laki, dia itu bisa menjadi orang tua. Secara psikologi dia bisa menjadi orang tua. Kalau dia tidak siap, artinya berarti dia harus melakukan hal-hal yang akhirnya bisa membuat dia siap, misalnya seperti yang saya ungkapkan tadi, upgrading keilmuan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari saya pribadi, dasarnya semua manusia itu bisa menjadi orang tua. Jadi kalau misalnya dia awalnya child free, kemudian bobolan dan ya tidak mungkin digugurkan, kemudian harus diteruskan, solusinya seperti apa atau mau dikasih ke orang lain dan lain sebagainya, awalnya adalah semua orang tua siap menjadi orang tua. Nah, tapi kalau kemudian kesepakatan kedua belah pihak itu karena dia memang benar-benar child free, nggak mau punya anak, nggak mau ngasuh anak, ya udah saya kasihkan ke orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kan berbeda lagi ya, itu bisa dikomunikasikan ke dua belah pihak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dasarnya semua orang bisa menjadi orang tua, maka dia harus mengupgrade diri, yang awalnya nggak bisa parenting, kemudian dia belajar ilmu parenting, yang awalnya nggak siap secara psikologi, dia belajar tentang kesiapan psikologi, nggak tahu ilmu tentang regulasi emosi, dia belajar tentang itu. Jadi saya kira hal yang paling rasional gitu ya, atau bijak adalah ya belajar tentang bagaimana menjadi orang tua. Dan kalaupun ternyata itu bukan solusi yang terbaik, setelah dikomunikasikan benar-benar nggak mau punya anak, nggak mau jadi orang tua. Ya kalau misalnya dia mau memberikan itu kepada orang lain, saya kira itu adalah keputusan personal dan preferensi yang sudah tidak bisa dimasuki nih. Karena kan orang-orang yang child free itu sebenarnya kan nggak bisa dipaksa untuk non-child free. Atau misalnya orang yang pengen punya anak, kan nggak bisa dipaksa ideologinya untuk punya anak. Gitu. Jadi saya kira yang pertama, yang paling penting adalah semua orang dasarnya bisa menjadi orang tua, asal dia mau belajar dan upgrading diri. Kalaupun memang sudah punya ideologi child free, dan dia bersepakat untuk emang nggak mau punya anak, saya kira itu preferensi dia, dan itu pilihan personal dia yang pada akhirnya yaitu hak Anda sebagai manusia, sebagai individu yang punya hak preferensi tersendiri. Saya kira itu, Mas. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Bagaimana, Mas Muksid? Sudah cukup atau kalau cukup bisa dilanjut ke Dr. Sofi? Cukup. Oke.
Oke, sudah menjawab ya penjelasan yang saya Devina. Oke, monggo untuk Nih Sofi, ketika dia meneruskan untuk hamil itu tadi seperti apa penjelasannya? Ya, jadi ketika dia sebenarnya pahamnya adalah child free tapi dia meneruskan untuk hamil, itu pasti stresnya juga lebih tinggi ya daripada dia sebenarnya memang benar-benar ingin punya anak. Jadi mungkin mohon izin ya Mbak Ivina, kalau dalam stage of grief itu ada 5. Saya sambil buka ini, agak lupa. Yang pertama adalah denial. Denial tuh dia menyangkal gitu. Aduh beneran tak aku punya anak nih. Enggak mungkin, enggak mungkin. Itu namanya denial. Yang kedua, dia kan marah. Anger, marah. Jadi, dan yang ketiga, dia akan bargaining atau dia, apa ya, seperti bargain itu bahasa Indonesia apa ya? Yang ketiga adalah bargaining. Dan yang keempat, dia akan depresi atau merasa sangat turun gitu emosinya, stres, depresi. Dan yang ketiga adalah acceptance atau penerimaan diri. Nah, menurut saya, ya bagaimana cara dia harus bisa dalam mode acceptance, seperti itu. Bagaimana cara dia harus bisa menerima keadaan yang dia punya. Toh, kalau dia punya anak, dia juga nggak bakal kurang satu apapun kok. Dia akan tetap menjadi manusia seutuhnya dan sebagainya. Kalau memang alasan dia tidak punya anak adalah karena environment atau yang lain sebagainya, mungkin itu beda lagi ya pembahasannya ya. Pokoknya saya setuju dengan Ustazah Iqvina. Jadi harus bisa upgrading diri, harus bisa menerima keadaan, sehingga ketika dia hamil, maka akan sehat janinnya. Jadi ketika orang hamil tidak diinginkan itu bayinya bisa kerasa loh. Jadi postur tubuh bayinya itu nanti di dalam perut juga bisa akan berubah seperti tertekan ke dorong ke belakang seperti itu. Itu apa ya, perasaan ibu itu akan tersampaikan ke bayinya dan itu tidak akan sehat untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau memang udah kebobolan ya mau gimana lagi, terima aja gitu. Dan saya kembalikan ke Kak Alfi ya. Terima kasih dokter. Jadi apa ya, saling berkaitan nih kesehatan sama psikologi gitu. Untuk masalah yang tadi dipertanyakan. Untuk Mas Muksid gimana? Cukup ya. Jadi sudah menjawab. Teman-teman, karena ini sudah pukul 10 ini di luar rundown sekali. Jadi terima kasih sekali untuk Dr. Sofi dan Ustazah Iqvina. Ini akhirnya di luar jadwal yang kami berikan ya di undangan gitu. Jadi untuk pertanyaannya kami tutup. Tapi mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya, karena di sini kebetulan ada Umi terkait pertanyaan yang kedua tadi, terkait pendidikan dan pernikahan anak di usia dini gitu. Dan ada sangkut pautnya dengan jawabannya Mbak Iqvina, perlu mediator gitu. Jadi ini saya sedikit cerita pengalaman saya sebagai santrinya Umi, bahwasanya Umi itu sangat punya yang revolusioner gitu ya, yang sangat mendukung santri-santrinya untuk berpendidikan tinggi, benar-benar berpendidikan tinggi. S1 saya kurang itu S2 saya kurang itu S3, seperti itu. Jadi ketika kita sudah tidak bisa, kemudian yaitu kita perlu orang ketiga, dan mungkin salah satunya yang efektif itu adalah bunyai atau abah yai gitu nih. Dan itu juga bisa jadi jalan untuk kita ayo mondok nih, ayo kita jadi santri, enak loh jadi santri gitu. Itu sih nih. Untuk yang terakhir nih, ini saya selaku moderator memohon kepada Dr. Sofi dan Ustazah Iqvina untuk memberikan closing statement dari panjenengan untuk diskusi malam hari ini. Monggo untuk Dr. Sofi dulu mungkin.
Ya, baik. Dari saya, jangan pernah menjudge seseorang karena pilihan hidupnya. Bisa jadi pilihan hidupnya itu adalah hal terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu. Terima kasih, Dokter. Untuk yang kedua, monggo kepada Ustazah Ivina memberikan closing statement-nya. Ya, saya ingin menegaskan ya, bagi teman-teman ini kan terpecah jadi dua kubu ya. Ada yang pro child free, ada yang kontra child free. Nah, dua-dua kubu ini saya kira yang paling penting ya tadi no judgment, yang kedua adalah berbagi empati, jadi mencoba untuk memahami pilihan masing-masing, karena sekali lagi ini kan pilihan ideologi, sangat personal, dan preferensi masing-masing yang tidak bisa dimasuki satu sama lain. Jadi, itu tadi, tolong berempati satu sama lain, dan yang kedua, apapun pilihannya, jangan pernah berhenti untuk memberikan kontribusi positif pada generasi-generasi yang sudah terlanjur lahir ini, anak-anak muda ini ya. Baik kita melakukan kontribusi yang langsung ya kepada manusia ataupun kepada lingkungannya. Saya kira itu, Mbak Alfi. Terima kasih untuk Dr. Sofi dan Ustazah Ivina atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawabannya, sekaligus waktu yang sudah diberikan untuk kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan yang seperti panjenengan berdua berikan gitu. Nah, sebelum saya tutup, saya mau memperkenalkan dulu nih, karena ini kebetulan pesertanya semangat-semangat. Kalau tadi Dr. Sofi ngechat pribadi, pesertanya sangar-sangar gitu. Jadi saya mau memperkenalkan apa sih Masnawi Institute itu gitu. Jadi ini tuh sebuah organisasi yang mana kita ingin mewadahi dua kubu gitu. Yang satu dari perguruan tinggi dan yang satu dari pesantren yang lebih banyak Mahat Ali. Jadi isinya kita diskusi seputar fikih, kemudian ada bedah buku, dan juga ada diskusi-diskusi seperti ini yang sebagian besar pemateri-pematerinya itu ada dari kalangan akademisi dan juga dari kalangan santri gitu. Jadi kita bisa saling mendapatkan ilmu gitu nggih, yang santri dapat ilmu dari yang akademisi, terus yang akademisi dapat ilmu dari yang teman-teman santri gitu. Dan teman-teman semuanya bisa memfollow akun sosial media kami nggih, kami di Instagram ada, di YouTube ada, dan di Twitter ada. Teman-teman bisa mencari Masnawi Institute gitu. Monggo di-follow, kita niatnya syiar ilmu nggih. Berbagi, bahwasanya berbagi itu nikmat gitu. Apalagi yang kita bagikan ilmu, kalau kita berbagi nggak akan berkurang, apalagi ilmu gitu. Kita malah akan bertambah. Gitu mungkin itu nih yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami selaku moderator mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada Umi Saidah, Uminya kami semuanya yang sudah derek gabung teng Zoom. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri Ning Sofi dan juga Ustazah Ivina. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada tamu undangan. Jadi di sini kami mengundang organisasi Mahat Ali dan juga beberapa organisasi perguruan tinggi untuk mengikuti diskusi kami, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Zumiyin dan Zumiyat nih yang mau belajar bareng bersama kami gitu. Ada yang terlupa, kita foto bareng dulu nih untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan. Jadi monggo teman-teman semuanya bisa open kamera. Begitu. Monggo. Oke. Ini Pak admin ini nggih di screenshot. Saya hitung sampai 3 kali foto. Jadi 1 2 3 gitu. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Terima kasih semuanya. Saya pengen mengucapkan terima kasih terus nih. Ya, dari kami cukup sekian, sampai bertemu di diskusi dan acara-acara kami yang lain. Terus pantau kami gitu, biar kami tambah semangat gitu. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada salah, ada kurang, dan masih perlu banyak masukan dari panjenengan semuanya. Kami sangat menerima masukan-masukan itu gitu. Cukup sekian dari kami. Akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sami-sami. Terima kasih. Oke, monggo teman-teman sakit keluar dari Zoom.